Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti. Ini hari Minggu ya. Mungkin kita otomatis datang ke gereja. Tapi hendaklah itu bukan jadi kebiasaan kita. Mari kita hadir ke hadirat Tuhan, beribadah memohon perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan diisi lewat ibadah yang boleh kita lakukan. Untuk mempersiapkan ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian seperti rusa. Tuhan dengan segenap hati kami di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini nanti kita akan merenungkan bagaimana kita harus menghargai akan anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kita. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan bahwa kemerdekaan adalah pemberian daripada Allah. Maka pagi hari ini bagaimana setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa, maka hal yang harus kita lakukan agar tetap terpelihara dan menjadi bagian milik setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, maka kita harus berdiri teguh, bukan posisi berdirinya, tetapi iman kita harus kuat. Kenapa mesti kuat? Karena ada banyak tantangan, cobaan, rintangan yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak hanya kita memiliki iman yang teguh, tetapi juga harus memiliki ketulusan hati di dalam mengiring akan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersama-sama melayani seorang dengan yang lain dengan dasar kasih Kristus. Biarlah ini terus menjadi semangat kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus tetap mengenakan protokol kesehatan meskipun situasi kondisi baik. Dan mari di bulan Agustus ini kita menjadi warga gereja yang baik. Saya hanya mengingatkan informasinya bahwa setiap rumah atau instansi setiap hari mulai dari 1 Agustus sampai akhir bulan memasang bendera. Mari Bapak Ibu silahkan yang di rumahnya belum pasang bendera merah putih bisa dipasang. Kelihatannya di depan juga ada orang yang jual, menolong kita untuk mendapatkannya. Biarlah sukacita di bulan
Agustus. Kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga sekaligus kita menghidupi terlebih lagi anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Bapak Ibu, sesungguhnya setiap orang berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang dimerdekakan, adalah orang-orang yang merdeka. Itu sudah diuraikan oleh Bapak Moses minggu yang lalu, ya. Karena sesungguhnya itulah satu-satunya jalan seseorang bisa sampai kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkat kehidupan etis yang paling tinggi sekalipun layak untuk datang kepada Tuhan, untuk boleh diterima oleh Tuhan selain karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apabila setiap saat kita memahami dan menyadari dan merasakan semuanya ini, tentunya kita tidak akan mempertukarkan iman kita. Kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Dan tentunya kita juga akan senang untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar minat dan bakat seperti anak-anak kalau mau masuk ke UMPTN, ya, zamannya saya seperti itu. Tetapi sesungguhnya ada dorongan yang dari dalam yang membuat kita senang bersekutu dengan Tuhan dan rindu untuk boleh mengalami jamahan Tuhan dan rindu untuk melayani. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian seperti yang kau ingin. Dengan barang
Ibu, suatu saat saya mengadakan perbincangan gitu dengan seseorang, dan sekalipun kita kalau mau menceritakan tentang Tuhan itu seringkali kita keluh. Tidak bisa ya kita berkata-kata untuk memulai, bagaimana takut yang bersangkutan tersinggung atau bagaimana gitu. Tapi suatu waktu saya sampaikan bahwa keselamatan bagi seorang Kristen itu berbeda dengan kebanyakan agama-agama yang lain. Kalau orang Kristen itu diselamatkan karena iman. Sedang kebanyakan agama yang lain mengajarkan bahwa dengan perbuatan baik, asal kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan diselamatkan. Kemudian dari perbincangan itu, si lawan bicara saya berkata, "Wah, enak ya jadi wong Kristen. Mek percaya tok selamat gitu. Mek percaya tok selamat." Seringkali kita salah mempunyai pemikiran yang demikian. Kalau kita setelah diselamatkan oleh Tuhan, dengan kesadaran penuh kita melakukan kesalahan yang bukan yang sengaja jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya kita itu menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Berarti kita mengulang dan mengulang dan mengulang Yesus untuk disalibkan kembali. Kehidupan kita tentunya tidak selalu bisa hidup seperti sudah di langit, sudah diangkat oleh Tuhan. Kehidupan kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali masih berbuat dosa. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan, terus membimbing agar kita mungkin semakin diperkenan oleh Tuhan untuk mengantar penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tari. Mari kita akan menaikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 219. Hidup
dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Lewat setiap benih firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan, itulah yang akan menguatkan, mengokohkan, bahkan memberi semangat bagi kami untuk terus hidup mencari Tuhan di tengah karya yang kami lakukan. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan lewat sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan hati kami dan benih firman-Mu pagi hari ini. Amin. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menganggap sesuatu itu sangat berharga, maka cara kita memperlakukan atau bersikap atau menghargainya semakin tinggi atau semakin besar. Karena kita menganggap itu sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Kalau kita punya motor butut sama kita baru beli motor yang lain keluaran baru, maka cara merawat, cara memakai beda. Yang satu kita buat omprokan istilahnya, kemanapun yang sifatnya mungkin entah ke sawah, entah kemana jalan rusak, pakai itu enggak apa-apa, wong motornya sudah tua. Tapi kalau kita punya yang bagus, kotor sedikit diisi-isi, kita kurang nyaman sedikit, kita bawa ke bengkel sehingga kendaraan kita menjadi tetap baik. Kita menghargai bahwa emas mulia itu nilainya lebih tinggi dibandingkan imitasi yang lainnya. Kalau kita punya emas, perhiasan emas, maka kita simpan di tempat yang kita merasa benar-benar aman. Di dalam kamar kita, di almari sudah kita kunci, maka ketika kita pergi, kamar kita pun masih kita kunci. Pintu kita masih kunci, pagar masih kita kunci, agar barang kita memang benar-benar aman. Kenapa? Karena berharga, nilainya sangat tinggi. Tetapi kalau imitasi, kita bisa taruh di sembarang tempat, kalaupun mungkin jatuh, ya sudah, kita tidak akan mencari menjadi pusing. Bisa beli lagi karena harganya yang murah
dan kita bisa menjangkaunya. Demikian juga tentang kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Dibayar dengan lunas, kita sudah merenungkan minggu yang lalu, oleh darah Kristus sendiri. Bahkan kalaupun kita gantikan dengan nyawa kita, itu pun tidak bisa kita lakukan. Sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita. Tentunya sukacita kebahagiaannya lebih dari sekedar orang mendapatkan bonus atau hadiah, atau mungkin ketika mengikuti super deal bisa menjawab pertanyaan lalu mendapatkan hadiah utama, apakah rumah mewah, apakah mobil mewah. Sukacitanya melebihi itu karena anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Kita dibebaskan dari belenggu dosa di dalam hidup kita, dan kita dibebaskan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dimerdekakan di dalam Kristus memang sekilas tidak akan mengubah kehidupan setiap kita. Apakah ketika kita mengaku saya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, lalu hidup kita menjadi berubah? Orang yang sakit tiba-tiba sembuh, orang yang miskin tiba-tiba mendapat rezeki banyak menjadi kaya. Usaha atau bisnis kita yang biasa-biasa saja kemudian mendapatkan penghasilan yang tinggi melejit pesat, sehingga kita tidak kekurangan akan hal-hal yang baik. Tidak demikian. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita yang bekerja tetap kita menjadi pekerja. Mungkin kita yang sakit, kita tetap mengalami sakit. Tetapi ada perubahan hati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak lagi diperbudak. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa yang selama ini menjerat kita, yang selama ini menjadi bayang-bayang maut, tidak hanya sekarang tetapi juga yang akan datang. Dan bayang-bayang maut itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus kita. Kalau kita mendapatkan hal yang demikian, lalu apakah kita berkata, ya sudah, terima kasih Tuhan, cukup selesai? Seperti ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain yang kita tidak duga, lalu kita berkata terima kasih untuk berkat yang Bapak Ibu atau Saudara beri atas kehidupan setiap kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan di dalam kehidupan kita dari belenggu dan kuk dosa yang tidak kita sendiri bisa melepaskan. Maka lewat kitab Galatia kita diingatkan bersama-sama. Karena hidup masih terus berjalan, tantangan kesulitan akan kita hadapi dan kita jumpai dalam kehidupan ini yang kadang-kadang akan menggoyahkan iman kita, keyakinan kita kepada Kristus.
Oleh karena itu, di kitab Galatia pasal 5 di ayat yang pertama, bagian B. Berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan dosa. Kita harus berdiri teguh. Artinya kita harus kokoh, kuat, tidak mudah roboh, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada yang melemahkan iman kita. Ada banyak iming-iming dunia yang ingin menarik kita agar anugerah kemerdekaan itu tidak menjadi bagian milik kita. Dan iming-iming yang dunia berikan sesuatu yang menyenangkan, sehingga kalau kita tidak kuat pendirian iman kita, maka kita bisa kembali jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa tetap teguh, kokoh berdiri iman kita, agar kita tidak ditarik kembali ke dalam kehidupan dosa? Maka kita harus menguatkan iman kita dengan cara terus mendalami, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin ditambah-tambahkan pemahaman kita, pengetahuan kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga iman kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Sudah berapa banyak Alkitab kita baca sampai selesai, dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kita cermati, kata-katanya tidak akan pernah berubah, titik komanya tidak akan berubah, ya seperti ini Alkitab kita. Dan mungkin kita sudah berulang kali membaca, tetapi setiap kali kita membaca, kita selalu menemukan sesuatu yang baru. Yang dulu ketika kita membaca tidak mengerti, lolos begitu saja. Tetapi ketika kita mulai membaca, ketika kita mulai meneliti, ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita untuk kita mengerti akan isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana agar kita bisa kuat dan kokoh dalam hidup ini? Maka tidak cukup hanya kita beribadah di hari Minggu. Butuh waktu-waktu lain kita belajar mendalami firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak sedang promosi berkaitan dengan belajar firman Tuhan bersama di hari Kamis. Tetapi saya pribadi ketika mempersiapkan itu, sejak saya kuliah di S1 sampai sekarang sudah puluhan tahun. Tetapi setiap kali saya merenungkan, mempersiapkan bahan itu, saya selalu mendapat sesuatu yang baru. Ketika dalam berbagi sharing karena belajar bersama, saya juga mendapatkan sesuatu yang baru, pengalaman iman yang baru dari teman-teman yang lain, sehingga iman pengiringan kita semakin kuat, semakin kokoh. Lewat belajar firman Tuhan bersama, kita mungkin cukup hadir, mendengar. Ketika kita mendengar, kok aku rak ngerti, kok saya ndak mudeng, kok saya ndak tahu apa itu maksudnya. Mungkin selama ini kita juga tidak pernah tahu itu dan menjadi pertanyaan kita. Maka itu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya, mempertanyakan iman kita, keselamatan kita, sehingga kita ngerti benar dan kita
pegang teguh. Dan kalaupun nanti lewat pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian kita semua juga belum mendapatkan jawaban, maka menjadi PR kita bersama, saya dan teman-teman yang lain. Gali lagi, cari lagi apa maksud Tuhan atas kebenaran firman itu. Dengan demikian kita akan memiliki dasar yang kuat, akar yang kuat. Karena ada interaksi timbal balik. Mungkin kita punya asumsi pemikiran yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin selama ini pemahaman kita ternyata tidak benar, tetapi lewat sharing, lewat belajar bersama, disitulah iman kita semakin bertumbuh dan kokoh. Karena kita tidak hanya dihadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita menggumulinya firman itu, sehingga kita berdiri kokoh. Kenapa? Karena kita punya dasar dan akar yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak lagi terikat tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah. Di dalam teks Galatia yang kita baca itu dikaitkan dengan sunat. Sunat itu sebagai satu tradisi waktu itu, zaman itu. Orang menjadi percaya kepada Allah, maka dia harus disunat, dikerat kitannya. Tetapi Tuhan memberikan pemahaman yang baru kepada kita. Bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah agar kita bisa menghidupi hal-hal anugerah Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan beri. Tetapi bagaimana yang dikerat itu adalah hati kita yang jauh daripada Tuhan. Roma pasal 2 ayat 29. Sunat ialah di dalam hati secara rohani dan bukan secara harafiah, melainkan yang datangnya daripada Allah. Hati kita yang perlu dibersihkan, hati kita yang perlu dimurnikan menjadi manusia baru, di mana Kristus tinggal di dalam kehidupan kita dan kita menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami dan kita jalani. Kalau sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik sudah dikerat, sudah dibuang, maka yang kita hasilkan dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang suci, yang baik, yang kudus, kehidupan yang adil, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, kehidupan yang membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang hendak kita kerjakan dalam kehidupan ini, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena yang kotor, yang jelek, manusia lama kita yang bersifat kedagingan itu sudah dikerat dan dibuang di dalam kehidupan setiap kita. Kita disucikan, kita dikuduskan, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup benar karena Tuhan yang membenarkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika hati kita sudah dimurnikan, hati kita sudah dibersihkan, dan kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, maka tidak hanya berhenti ini urusanku dengan Tuhan. Yang penting aku tidak melukai,
Yang penting aku tidak mencederai orang lain, tidak merugikan orang lain. Seringkali banyak orang berprinsip demikian di dalam kehidupan beragama. Ini adalah urusanku aku dengan Tuhan. Yang penting aku setia kepada Tuhan. Hatiku lurus, tegak lurus kepada Tuhan. Dan kita tidak peduli dengan sekitar dan lingkungan kita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini juga mengajarkan kepada kita bagian yang ketiga. Kita dipanggil untuk melayani dengan kasih. Bukan kemerdekaan yang kita terima dan anugerahkan dalam kehidupan kita ini digunakan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Kalau anugerah kemerdekaan itu kita gunakan kesempatan untuk hidup di dalam belenggu dosa, maka saya katakan itu seperti anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Kalau kita melakukan itu sama dengan kita ini orang-orang yang kurang ajar kepada Tuhan. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menghargai sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, yang tidak kita bisa jangkau dengan kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diajak melayani, doulos. Memang sesuatu yang sulit, melayani seperti seorang hamba. Kita tahu konteks zaman itu, hamba itu seperti apa? Bukan karyawan, bukan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Tetapi benar-benar orang yang sudah tidak bisa memiliki harga diri dalam artian menentukan hidupnya. Dia benar-benar melakukan apa yang diminta dan diinginkan tuannya. Bahkan kalau tuannya ingin dia membunuh dia pun, dia tidak bisa berkutik apa-apa karena dia tidak punya hak atasnya. Menjadi hamba Tuhan berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita benar-benar menghamba dan kemudian diberikan garis besar, layanilah, jadilah hamba. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain karena Tuhan dengan kasih. Ini penting, kasih agape yang digunakan dalam teks ini. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Apapun sikap orang lain, apapun perilaku orang lain, bagi dia seorang hamba tidak masalah. Karena ia sedang mengabdikan hidupnya kepada tuannya, kepada Tuhannya, dengan ketulusan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keterpaksaan, mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, orang-orang itu bebas, terlepas dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menekankan lebih kepada perbuatan. Perbuatanmu baik, 100% baik, kamu bisa menghampiri Allah. Tetapi kita semua tidak bisa melakukan akan itu. Tetapi hukum kasih yang Tuhan ajarkan dan Tuhan berikan kepada kita bukan berdasarkan perbuatan yang kita lakukan, tetapi lebih pada menekankan tentang motivasi. Motivasi apa yang ada dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu. Dengan kata lain,
Di balik perbuatan yang kita lakukan, motifnya apa? Apakah untuk diri sendiri, keuntungan diri sendiri, atau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan ketika Tuhan tahu bahwa motivasi kita benar, kita melakukannya dengan kasih, maka disitulah Tuhan berkenan. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah memandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kalau tidak didasarkan atas kasih Kristus, kita mengasihi Kristus dan kita wujudkan kepada sesama kita dengan ketulusan hati, maka menjadi sesuatu yang sia-sia. Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara tidak ingin melakukan sesuatu yang sia-sia, yang sudah menguras pikiran kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Di 1 Korintus pasal 13 dituliskan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari ketika kita melakukan sabda kebenaran firman Tuhan, menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kita, ada petunjuk apa yang harus kita lakukan. Melayani saudara-saudari kita dengan kasih yang datangnya daripada Kristus. Karena kemerdekaan yang Kristus berikan adalah kemerdekaan bersama. Artinya bahwa kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita secara personal tidak akan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan lewat kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, ketika kita menghidupinya, maka akan menjadi sangat sempurna ketika orang lain di sekitar kita, mereka pun juga mengalami kemerdekaan, kasih kemurahan Tuhan, di mana dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa dan menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tidak hanya sekedar kita mengamini, ya benar firman Tuhan itu, kita menjadi mengerti dan menjadi paham. Tidak hanya sekedar kita menerima dan kemudian kita menjadi pasif di dalamnya, tetapi mari kita menghidupi firman yang kita tahu, kita mengerti, kita hidupi dalam kehidupan kita sesehari, sehingga kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri, baik secara de jure maupun secara de facto.
facto. Apa itu de jure dan de facto? Secara hukum kita mengalaminya ketika kita percaya kepada Kristus. Saat kita mengaku percaya kepada Kristus, kita mengalami pembebasan dari kuk dosa dan kita mendapatkan anugerah keselamatan secara hukum, secara de jure. Dan secara de facto, real nyata di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita mengalami dan kita menghidupi, kita melakukannya sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan. Dan kita yang menyambut dengan antusias lewat kehidupan yang kita jalani. Dengan teguh memegang kebenaran firman Tuhan, jangan mau digoyahkan. Jangan lagi mau diperhamba dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Hal-hal yang sifatnya bukan mendasar. Tetapi mari kita terus dimurnikan hati kita, disucikan dan dikuduskan. Dan ketika kita belajar hidup benar di dalam Tuhan, maka kita diajak menjadi satu kewajiban kita untuk hidup melayani seorang kepada yang lain dengan kasih Kristus, kasih agape. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk benih yang kami dengar di pagi hari ini. Tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi solusi kepada kami. Apa yang harus kami lakukan sebagai bentuk kami menghargai, kami menyambut akan anugerah yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Roh Kudus, tolong setiap kami dalam kehidupan kami sesehari, agar kami dapat melakukan sabda kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami yang paling sederhana. Kami menjadi orang-orang yang memiliki dasar iman yang kuat, tetapi tidak hanya berhenti pengetahuan kami, dasar kami kuat, tetapi terus hati kami dimurnikan, disucikan, ditahirkan. Segala yang tidak membangun iman kami, kehidupan lama kami kerat, kami buang, dan diganti menjadi manusia baru di mana Kristus tinggal berkarya di dalam hidup kami. Sehingga kami akan dimampukan menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi hamba-hamba Kristus yang melayani Kristus lewat kehidupan sesehari dengan dasar kasih Kristus. Kami percaya kalau kami dimampukan melakukan akan sabda-Mu ini, maka tidak hanya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, tetapi juga lewat gereja ini akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang lain yang tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu, mereka menjadi mengerti dan percaya, dan mereka merasakan anugerah yang sama yang Tuhan beri kepada kami. Mampukan kami ya Roh Kudus lewat Roh-Mu hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan menyiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Persembahan nanti akan dikumpulkan seperti biasa setelah kebaktian selesai di pintu masuk
depan. Dan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, saya akan bacakan dari Hosea 6, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukannya kita tidak penting untuk memberikan persembahan Bapak Ibu, karena persembahan tentunya berguna untuk pelayanan secara khusus di gereja kita. Tetapi Tuhan lebih melihat kasih setia, dan Tuhan lebih melihat pengenalan akan Allah. Itu adalah persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keberadaan kami, kepemilikan, kehidupan, kesehatan, sesungguhnya berasal dari Engkau. Oleh sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami ingin mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan boleh mengoreksi maksud hati kami ini, sehingga setiap persembahan yang boleh kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Bapak Ibu, ini adalah bulan Agustus, momen di mana kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, kita bersyukur kita telah diberi kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan pemberian, tetapi bapak-bapak leluhur kita berjuang untuk mendapatkan itu. Kita sebagai gereja juga mencintai bangsa dan negara kita. NKRI, harga mati. Tidak usah keras-keras Bapak Ibu, tapi yang penting prakteknya. Misalnya kita tadi seperti yang disampaikan Bu Utari, wujud cinta kita walaupun hanya sekedar secara fisik, apakah kita menghormati bangsa kita, misalnya dengan menaikkan bendera, taat di dalam memberikan pajak dan lain sebagainya. Sekalipun ada di antara bangsa kita juga yang menginginkan keruntuhan negara kita, tetapi kita sebagai umat Kristiani adalah umat yang mencintai bangsa dan negara kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, kita bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan agar damai sejahtera terjadi, bahkan Indonesia boleh dimenangkan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Layak disembah
bersama-sama. Kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tidak hanya setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami mendapatkan anugerah keselamatan, di mana kuk belenggu dosa maut tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga mengucap syukur di pagi hari ini karena kembali kami diingatkan. Di bulan ini bangsa dan negara kami pun merayakan akan kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Kami menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan melawat negeri ini, sehingga setiap kami bagian dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kami benar-benar juga dapat menghargai, kami menghidupi dan kami mengisi dengan hal-hal yang baik, membangun kehidupan beragam di negeri kami, agar damai sejahtera tetap dapat tercipta. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan beri, dan kami terus ingin serahkan pemerintahan negeri kami yang terus menata, memperbaiki dalam berbagai segi dan bidang kehidupan, agar masyarakat mengalami damai Tuhan. Terus Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu kepada pemerintahan, kepada presiden, agar setiap keputusan dan ketetapan yang diambil semua dipikirkan untuk kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di negeri Indonesia ini. Tuhan memberkatinya. Tidak hanya bagi bangsa tetapi juga bagi kota di mana kami tinggal di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kebebasan keluasaan kami berbakti kepada Tuhan. Berkat yang sama Tuhan juga anugerahkan bagi kota kecamatan Bangsri. Tidak hanya hidup damai sejahtera, hidup di mana kami boleh saling berdampingan, tetapi kami juga rindu anugerah keselamatan. Tuhan juga berikan kepada penduduk di kota di mana kami tinggal. Jadikan kami saluran berkat, karena ketika kami mengupayakan kesejahteraan kota ini, maka firman-Mu pun berkata, juga menjadi bagian dari kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin serahkan setiap kami jemaat-Mu GKMI Bangsri dimanapun mereka berada, baik yang saat ini beribadah bersama-sama di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan lewat YouTube. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan izinkan kami mengalami berbagai macam pergumulan, tetapi Engkau akan memberi jalan keluar, memberi kelegaan. Yang sakit Tuhan sanggup menjamah sehingga boleh mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Kristus, dokter segala dokter. Mereka yang sedang bergumul berbeban berat dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, kami percaya lawatan-Mu akan menguatkan, meneguhkan, dan hatinya akan tetap terarah kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka yang mungkin mengalami lemah iman karena berbagai macam hal dalam kehidupan ini, Roh Kudus lawat anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan lewat setiap peristiwa-peristiwa yang dialami, agar setiap kami boleh melihat campur tangan Tuhan, kasih Tuhan yang akan mencelikan mata jasmani dan mata rohani umat-Mu untuk tetap mengakui dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan program-program yang sedang kami rancangkan
untuk mendatangkan pertumbuhan kebaikan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan mewartakan kasih kepada saudara-saudara kami. Kami terus menopang dan mendoakan untuk persiapan calon penatua dan diaken yang Tuhan akan percayakan ambil bagian pelayanan di periode selanjutnya. Tuhan akan memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan akan memberi Roh Kristus sehingga membuat mereka sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan untuk pembentukan panitia masa raya Natal. Kami menyerahkan untuk kemah bulan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap persekutuan-persekutuan yang menyatukan kami, baik lewat persekutuan-persekutuan kecil yang kami lakukan di kelompok Yordan, Sion, dan Galilea dan Getsemani. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan anugerah Tuhan. Demikian juga kami ingin menyerahkan sinode kami. Terima kasih untuk pembangunan gedung sinode yang masih terus dalam proses. Tuhan memberkati para tukang-tukang yang ada. Kami percaya sekitar 2 tahun mereka bekerja bersama dengan anak-anak Tuhan. Maka ada benih yang ditabur, ada benih yang mereka akan terima. Mereka mengenal, tahu, dan percaya kepada Engkau. Kami percaya di antara mereka ada bilangan-bilangan orang yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati untuk gereja-gereja yang mendukung dan menopang. Tuhan memberkati panitia sehingga segala sesuatunya boleh dicukupkan, karena kami tahu ini pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan persiapan sidang MPL yang ketiga sinode kami. Kami serahkan setiap utusan-utusan yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan setiap rencana dan acara yang akan kami sepakati bersama, kami hidupi bersama secara sinodal. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan PAUD dan TK Ester, kami mengucap syukur. Terus Tuhan menambahkan anak-anak di TK dan PAUD ini. Kami percaya tidak saja anak-anak akan diberkati karena dibentuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, baik secara kerohanian maupun secara intelektual, tapi juga orang tua mereka akan diberkati. Mereka akan semakin percaya kepada Engkau lewat anak-anak yang dididik di PAUD dan TK Ester. Kami menyerahkan guru, kami menyerahkan kepala sekolah, kami menyerahkan yayasan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk Ibu Pangati yang berulang tahun di hari ini. Berkat Tuhan menyertai atas anak-Mu. Tambahkan hikmat di dalam pengiringan kepada Tuhan, baik dalam melayani dalam kehidupan berkeluarga bersama dengan Pak Yanu dan anak-anak. Demikian juga dalam melayani secara administrasi di gereja ini. Kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi hamba-Mu, sehingga anak-Mu semakin mengasihi dan mencintai akan Engkau. Segala yang baik Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami mendapatkan berkat khusus yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa kami. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupanmu dalam menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu